Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tes satu dah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nam segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi mempelajari agama kita, agama yang mulia, agama yang menginginkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Maka kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keduanya lah kita akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada." Aku tinggalkan oleh kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, kita lanjutkan lagi kembali pengajian kita membahas kitab Samanuna Sababan Lin Najati Minan Nar. 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang masuk ke langkah yang ke-25, yaitu asyhadatu fi sabilillah. Orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi asyhadah ini adalah perbuatan. Orangnya nanti adalah asyahid. Takala seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang syahid. Cuma ketika diungkapkan kata syahid, maka kita akan dibawa kepada para mujahid yang mereka gugur di medan perang membela agama ini. Bukti mereka ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah, maka mereka digelari apa? Syahil al-abtal. Nah, adapun orang yang meninggal tapi tidak di ma'rakah, di medan perang, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah, maka juga dia adalah syahid. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah pun menisbahkan dirinya sebagai seorang yang syahid. Syahidallahu annahu la ilaha illallahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Kemudian penulis membawakan hadis yang menunjukkan keutamaan mereka yang mati syahid. Berarti dari sejak dia mengucapkan hingga dia meninggal dunia, dia istiqomah dengan apa? Dengan persaksiannya. Nah, karena seseorang itu Pak dilihat dari apa? Dilihat dari khawatim. Penutup, akhir penutup dia di dunia ini. Apakah dia seperti semula, ataukah dia berubah ketika di penghujung akhir hayatnya? Kata Rasulullah, li syahidi indallahi sab'u khisalin. Orang yang syahid, orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, akan mendapatkan 7 keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yugfaru lahu fi awwali daf'ati min damihi. Yang pertama, dia akan diampuni dosanya pada tetesan darah yang pertama. Apakah dia maktul, dibunuh, ataukah dia tertimpa nanti bangunan, maka tetesan darah yang pertama itu menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah
wa yara maq'adahu fil jannah minal jannah, dan dia akan melihat tempat duduknya di dalam surga. Ini keutamaan yang kedua. Wa yuhalla hulwatal imani. Keutamaan yang ketiga, ia akan diberikan pakaian dengan keimanan, pakaian iman. Karena bukti dia apa? Membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya, wa yuzawwaju isnaini wa sab'ina zaujatan minal huril in. Maka dia pula akan dinikahkan dengan 72 bidadari di dalam surga. Hurun in. Ya Allah sebutkan ciri-cirinya di surah An-Naba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba. Kawaib adalah perempuan wanita-wanita yang sebaya usianya. Sebaya usianya semuanya berumur 33 tahun. Tidak ada yang 20, tidak ada yang 40. Kemudian atroba. Atroba itu, maaf ini Pak, payudaranya itu menonjol ke depan. Enggak ada yang terturun. Kayak ibu-ibu hamil itu. Ibu-ibu yang menyusui pasti terturun kan? Ini menonjol ke depan. Nah, kedipan matanya itu biasa bisa menghiasi, menerangi dunia ini. Ini orang yang mati syahid akan mendapatkan 72 bidadari di surga. Kemudian keutamaan berikutnya, wa yujaru min adzabil qabri. Dia akan dijaga dari azab kubur. Jadi azab kubur ada, tapi tidak boleh dikiaskan dengan azab yang ada di dunia ini. Dalam artian ini saya lagi mau ngubur pelaku riba ini. Kita lihat nanti ya, setelah dikubur kita gali lagi kembali apakah benar atau ada azab kubur. Ternyata dibakar, hangus, terbakar. Nah, jadi azab kubur ini adalah alam goib. Mbak, yang ketika si mayit disiksa di dalam kubur, tidak ada satupun dari kalangan manusia yang bisa mendengarkan teriakannya. Tapi makhluk-makhluk yang lain bisa mendengarkan. Lau sami al insanu la so'iqo. Seandainya manusia bisa mendengar, niscaya dia akan pingsan. Apalagi mereka yang tinggal di sisi kuburan, di pinggir-pinggir kuburan. Betapa tersiksanya hidupnya siang malam mendengarkan teriakan azab orang yang diazab di dalam kubur. Ini kalau bisa didengar. Ternyata tidak ada kemampuan manusia untuk mendengarkannya. Kemudian keutamaan yang lain adalah wa yudau ala ra'sihi tajul waqar. Akan dipasangkan di kepalanya mahkota kehormatan. Siapa ini? Bagi yang syahid tadi. Minhu khairum minad dunya wa ma fiha. Sementara tajul waqar itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keutamaan yang terakhir, wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min ahli baitihi. Dia diberikan kesempatan memberikan syafaat untuk 70 orang dari keluarganya. Paham ini Pak maksudnya? Jadi taruhlah paman kita pergi ke mana Palestina sana, kalau diizinkan Pak Jokowi. Untuk Untuk melawan Israel. Terus dia mati syahid di sana. Maka keluarga-keluarganya berhak mendapatkan syafaat darinya.
Apa itu syafaat, Pak? Permohonan kepada Allah agar kita mungkin yang divonis masuk neraka itu diminta ditunda oleh Allah. Ya Allah, jangan masukkan keluarga saya ke dalam neraka. Karena dia berhak apa? Memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh bagi mereka yang syahid. Kemudian penulis akan menyebutkan orang-orang yang mati syahid dengan sebab-sebabnya. Kata penulis, al-qatlu fi sabilillah, membawakan hadis Rasulullah, syahadatun. Orang yang terbunuh di jalan Allah, apakah itu di medan perang, ataukah dia terbunuh akibat membela agama Allah, dia menyerukan tauhid, memerangi bid'ah, terus ada apa gitu, mencegatnya di jalan terus membantainya, selesai. Dia apa? Dia mati syahid. Kenapa, Pak? Karena dia memperjuangkan agama Allah. Ini yang pertama. Sebab yang pertama, dia apa? Terbunuh di jalan Allah. Yang kedua adalah at-ta'un, orang yang tertimpa atau terkena wabah. Apakah virus corona kemarin ataukah wabah-wabah yang lain yang menyebabkan dia meninggal dunia. Maka orang-orang yang mati karena wabah itu digelari dengan apa? Syahid. Tapi tentunya ini adalah orang-orang muslim. Bukan non-muslim yang mati karena corona terus disebut apa? Syahid. Kemudian yang ketiga adalah al-gharaku syahadatun. Orang yang mati karena tenggelam di sungai, dimakan buaya, atau di laut karena apa? Pesawat yang dia tumpangin tenggelam di laut. Atau dia naik feri gitu, tenggelam di laut, maka dia syahid. Yang keempat adalah wal batanu syahadatun. Wal batanu syahadatun. Mati karena sakit perut. Mana nih mati karena sakit perut? Mungkin karena makan coto Makassar kebanyakan mungkin. Asam lambungnya naik, sakit perutnya, terus meninggal dunia. Maka dia apa? Syahid. Kemudian yang kelima adalah al-haroku. Orang yang mati karena terbakar. Mungkin rumahnya kebakaran, atau dia lagi nyetir mobil kemudian kena rudal, kena roket, mati, terbakar. Maka ini digelari dengan syahid. Wasul wan nufasa'u yajurruha waladuha bisuroriha ilal jannah. Demikian juga wanita yang meninggal di masa nifasnya atau di saat dia di tengah-tengah mau melahirkan anaknya. Maka nanti anaknya akan menyeretnya dengan ari-arinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat aneh di tengah masyarakat kita, hari-hari itu dikubur terus dikasih lampu berhari-hari ya. Ya enggak, Pak? Dilampui, dikasih ditutup terus dipasangin lampu. Enggak tahu apa keyakinannya ini. Apa kira-kira, Pak, akidahnya ini? Kalau sekiranya ada akidah di dalamnya, maka ini perbuatan yang bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, ari-ari ya sudah dibuang ke tong sampah gitu, atau kalau mau ditanam silahkan ditanam. Nah, sebagian ulama kita menyebutkan bahwa orang yang mati dalam keadaan sakit gitu, maka ini juga dia digelari apa? Digelari syahid. Meskipun tidak disebutkan di dalam hadis ini. Karena ilahnya sama, yaitu sama-sama alam merasakan apa? Sakit.
Kemudian di hadis yang lain, inna arwaha syuhada fi toiri khudrin ta'luku min samaril jannah. Sesungguhnya arwah. Arwah ini adalah jamak dari ruh. Paham Pak? Dipinjam oleh bahasa Indonesia arwah adalah orang yang sudah meninggal ya. Oh ini arwah fulan ini. Orang yang sudah meninggal dunia. Padahal arwah itu adalah jamak dari ruh. Ruh para syuhada berada di dalam perut burung hijau yang memakan buah-buahan yang ada di dalam surga. Nah ini Pak, poin yang ke-25. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-26. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Yaitu birrul walidain wasilatu al-arham. Berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Kita tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan perintah Allah yang kedua. Setelah tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sini ada 10 perintah, Pak. Yang pertama perintah tauhid, yang kedua perintah berbakti kepada kedua orang tua. Apa nih rahasianya nih? Kenapa berbakti kepada kedua orang tua setelah tauhid? Ini menunjukkan kepada kita kalau bapak ingin anaknya berbakti, maka Anda harus bertauhid dulu kepada Allah. Jika anak Anda ingin berbuat baik kepada Anda, maka Anda berbuat baik dulu kepada Allah. Nanti dengan mudah Allah akan merubah anak itu menjadi baik. Karena anak itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah. Nah, ini yang terkadang kita kesampingkan. Kita hanya bersandar pada guru, pendidik anak-anak kita, tapi kita tidak bersandar kepada yang membuat dia menjadi baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbakti kepada kedua orang tua meskipun kita beda agama. Kita muslim mungkin, orang tua kita non-muslim. Maka tetap kita dituntut untuk berbakti kepadanya. Dengan cara apa? Musa'adatuhu, membantu mereka. Ya, mengirimkan sesuatu yang membahagiakan mereka. Kalau mereka sudah tidak bekerja lagi, kita anak laki-laki yang memberikan nafkah kepadanya. Ini di saat mereka masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka di sana ada lagi ketaatan yang kita lakukan kepadanya, yaitu ad-du'a ulahuma, mendoakan keduanya. Karena Rasulullah bersabda, idza matal insanu inqata anhu amaluhu. Jika telah meninggal manusia, maka terputuslah urusannya di dunia kecuali 3 hal. Di antaranya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang pertama. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, Pak. Yang kedua, kita tingkatkan ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan, orang tua kita akan mendapatkan pahala juga. Karena kita ini adalah hasil usaha orang tua. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidaklah akan mendapatkan kecuali hasil usahanya. Anak adalah hasil usaha orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah as-shadaqatu lahuma, bersedekah untuknya. Bapak mungkin nyumbang bayar karpet masjid ini atas namakan orang tua. Ini saya nyumbang nih 100 meter persegi kekurangan yang ada di masjid ini. Berapa pembayarannya saya ini. Tapi atas namakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, ini dibolehkan. Nah, karena
disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa as-shadaqatu lil mayit ini boleh. Kemudian yang berikutnya adalah menyambung kekerabatan yang dulu menjadi teman baik ayah atau ibu kita. Contoh, ayah kita ada teman akrabnya, sesama karyawan gitu. Kita sebagai anak tetap menyambung hubungan kepada apa? Teman kerabat ayah kita. Abarrul birri, kebaikan yang paling baik kata Rasulullah, yaitu menyambung hubungan udda abihi, kepada teman baik ayahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang yang datang kepadanya ingin berjihad, lantas Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki ibu? Maka sahabat ini berkata, iya. Kata Rasulullah, falzamha, dampingilah dia. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kaki kedua orang tua. Di bawah kedua kaki ibu. Apa maknanya ini? Anda bisa masuk ke dalam surga dengan sebab Anda berbakti kepada ibu. Nah, An Aisyah ta ummil mu'minin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannata. Kata Rasulullah, ketika aku Isra dan Mi'raj, diberikan kesempatan masuk ke dalam surga. Fasami'tu fiha qira'atan fakultu man hada. Lantas aku di dalam surga tersebut mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Maka aku bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, Harisa bin Nu'man. Harisa bin Nu'man. Lantas Rasulullah bersabda, demikianlah ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Bacaan Al-Qur'annya sudah terdengar di surga meskipun dia belum meninggal dunia. Berkat apa? Berkat baktinya kepada kedua orang tuanya. Nah, sebaliknya orang-orang yang ukukul walidain, orang-orang yang durhaka, maka dia akan sengsara dunia dan akhirat. Di dunia dia sengsara, terlebih lagi di akhirat dia tidak akan masuk ke dalam surga. Salasatun la yadkhulunal jannata al-aquli walidayhi. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga, di antaranya adalah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nah, adapun silaturahmi, yaitu orang yang menyambung hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Meskipun keluarga kita itu membenci kita, memusuhi kita, menjauhi kita, maka kita berusaha tetap menyambung, karena ini ada keutamaan di sana yang akan diperoleh. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilal arham wa shalla bil laili wan nasu niyam summa udkhulil jannati bisalam. Sambunglah silaturahmi, salatlah di malam hari sementara manusia tidur, kemudian masuklah ke dalam surga dengan keselamatan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, syadallah lan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.